Bayangkan, suatu hari Anda terbangun dan mendapati rahasia terdalam yang Anda simpan puluhan tahun, tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Bisik-bisik yang terdengar di sudut ruangan, tatapan penuh arti dari orang-orang di sekitar, dan sebuah pengkhianatan yang datang justru dari lingkaran terdekat Anda sendiri. Ini bukan skenario film, melainkan sebuah energi yang sangat kuat yang saat ini sedang mengitari kehidupan Anda. Ada sesuatu yang terkubur dalam masa lalu, sebuah episode yang Anda pikir telah selesai, tiba-tiba muncul ke permukaan dan menggetarkan fondasi hidup Anda saat ini. Siapakah dalang di balik semua ini? Dan bagaimana Anda bisa bertahan ketika dinding kepercayaan yang Anda bangun perlahan runtuh? Sebelum kita menyelami lebih dalam, sangat penting untuk diingat bahwa segala yang akan dibahas berikut ini adalah hasil interpretasi dari energi yang sedang bergetar. Ramalan ini bukanlah kepastian mutlak, melainkan sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Jadikan tayangan ini sebagai bahan refleksi, bukan sebagai acuan mutlak untuk mengambil keputusan penting dalam hidup Anda. Pada akhirnya, kuasa atas jalan hidup Anda tetaplah berada di tangan Anda sendiri. Dengan pemahaman tersebut, mari kita mulai menyelidiki lapisan pertama dari energi yang begitu menggegerkan ini, yang sangat erat kaitannya dengan dinamika hubungan dan energi asmara yang ternyata menjadi titik awal dari segala pembicaraan ini. 1. Pengkhianatan dari orang terdekat. Dalam hidup ini, tidak ada yang lebih menyakitkan selain dikhianati oleh orang yang kita percaya. Energi saat ini menunjukkan bahwa ada seseorang di sekitarmu yang telah lama memakai topeng persahabatan atau kesetiaan. Orang ini berada sangat dekat, sehingga mereka memiliki akses terhadap cerita-cerita intim, kelemahan, dan rahasia yang kamu jaga. Namun, di balik sikapnya yang hangat dan mendukung, tersimpan niat yang sama sekali berbeda. Mereka bukanlah penopang, melainkan dalang yang secara perlahan merancang skenario untuk melemahkan posisimu. Pengkhianatan ini begitu halus karena dilakukan di belakang layar, sementara di depanmu, mereka tetap berlaku sebagai sekutu. Inilah yang membuat luka yang ditimbulkan terasa lebih dalam dan membingungkan. Pengkhianatan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang panjang dan penuh perhitungan. Orang tersebut telah mengamati, mengumpulkan informasi, dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Mereka mungkin merasa tersingi, terancam oleh cahayamu, atau menyimpan dendam lama yang tak pernah kamu sadari. Dengan posisinya yang dekat, mereka tahu persis di mana titik lemahmu berada dan bagaimana memanfaatkannya. Senjata mereka adalah kepercayaan yang telah kamu berikan. Dengan itu, mereka bisa menggoyahkan fondasi yang telah kamu bangun. Yang paling berbahaya adalah bahwa semua ini dilakukan sambil menjaga citra baik di mata orang lain. Sehingga ketika serangan itu datang, sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa dialah otaknya. Situasi ini memaksamu untuk mempertanyakan makna dari setiap hubungan dekat yang kamu miliki. Namun, tujuannya bukan untuk membuatmu menjadi paranoid terhadap semua orang. Pelajaran dari energi ini adalah tentang kewaspadaan yang lebih tinggi dan kebijaksanaan dalam membedakan antara yang tulus dan yang berpura-pura. Orang yang sebenarnya tulus akan mendukung pertumbuhanmu, bukan merencanakan kejatuhanmu. Saat kamu melalui periode ini, kamu diajak untuk membersihkan lingkaran sosialmu. Percayalah pada instingmu yang paling dalam. Seringkali, hati kecilmu sudah memberi isyarat akan ketidakberesan ini. Hanya saja mungkin kamu mengabaikannya demi menjaga kedamaian. Kini, saatnya untuk mendengarkannya. 2. Masa lalu yang kembali menghantui. Setiap orang membawa masa lalunya. Sebuah bagian perjalanan yang tidak sempurna. Tempat kita belajar dan bertumbuh. Namun, energi saat ini menunjukkan bahwa bagian dari masa lalumu, mungkin sebuah kesalahan, pilihan hidup, atau periode kelam yang sudah kamu kubur dan berusaha tebus, tiba-tiba dihidupkan kembali dan dijadikan senjata. Hal yang paling pahit adalah bahwa informasi ini tidak muncul dengan sendirinya. Ada seseorang yang dengan sengaja menggalinya dan mempertontonkannya kepada dunia. Seringkali, pelakunya adalah orang yang hadir dan terlibat dalam masa lalu itu bersamamu. Seseorang yang seharusnya memahami proses perubahanmu, tetapi justru memilih untuk mengingkari kenyataan bahwa kamu telah menjadi pribadi yang baru. Mengapa seseorang melakukan hal ini?
Jawabannya seringkali terletak pada ketidakmampuan mereka sendiri untuk berubah dan berkembang. Melihat kamu berjalan maju, meninggalkan pola lama, dan membangun hidup yang lebih baik, menciptakan rasa tidak nyaman yang mendalam dalam diri mereka. Keberhasilanmu dalam bertransformasi adalah cermin yang memantulkan kegagalan mereka untuk melakukan hal yang sama. Daripada mengikuti jejakmu, mereka memilih untuk merobohkanmu. Dengan membongkar rahasia masa lalumu, mereka berusaha membuktikan kepada dunia, dan mungkin kepada diri mereka sendiri, bahwa kamu tidak benar-benar berubah, bahwa kamu masih sama dengan orang yang dulu. Ini adalah upaya putus asa untuk menyeretmu kembali ke dalam lumpur yang sama, agar mereka tidak merasa sendirian di sana. Menghadapi hal ini, langkah terpenting adalah tidak menyangkal masa lalu itu, tetapi juga tidak membiarkannya mendefinisikan siapa dirimu yang sekarang. Setiap langkah yang telah kamu ambil untuk memperbaiki diri adalah bukti nyata yang tidak bisa dihapus oleh gosip atau cerita lama. Energi ini mengajarmu untuk berdamai sepenuhnya dengan sejarah hidupmu sendiri. Ketika kamu telah menerimanya sebagai bagian dari pembelajaran, maka ketika orang lain mengungkitnya, itu tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk membuatmu malu atau merasa kecil. Justru, ketenangan dan penerimaanmu akan menjadi tameng terkuat. Biarkan tindakan dan karaktermu yang sekarang berbicara lebih lantang daripada segala rumor tentang siapa dirimu dahulu. 3. Motivasi di balik pembongkaran rahasia. Di balik setiap tindakan, selalu ada motivasi yang mendorongnya. Dan dalam kasus ini, motif utamanya adalah rasa iri yang telah berubah menjadi dengki yang destruktif. Orang yang membocorkan rahasiamu tidak melakukannya tanpa alasan yang kuat. Mereka menyaksikan perjalanan transformasimu. Dari mungkin sebelumnya tersandung, kini bangkit dan melangkah dengan lebih teguh, dan cahaya ini justru menyilaukan mereka. Dalam diam, mereka membandingkan kemajuanmu dengan stagnasi atau kegagalan mereka sendiri. Dan perbandingan itu menciptakan luka pada ego mereka. Ketidakmampuan untuk mengakui dan menghargai kesuksesan orang lain akhirnya bermutasi menjadi keinginan untuk meruntuhkan. Mereka merasa, dengan menjatuhkanmu kembali ke level yang mereka rasa pantas, maka rasa sakit atas ketertinggalan mereka itu akan berkurang. Motivasi ini semakin diperkuat oleh rasa tidak berdaya dan kehilangan kontrol. Dahulu, mungkin mereka merasa memiliki pengaruh atau posisi tertentu dalam hidupmu. Namun, seiring kamu bertumbuh dan menjadi lebih mandiri, pengaruh itu memudar. Membongkar rahasia adalah cara terakhir mereka untuk mengklaim kembali kekuasaan itu, untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menggoyahkanmu. Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang canggih, di mana mereka menggunakan informasi intim sebagai mata uang untuk membeli kembali posisi dominan yang telah hilang. Mereka berharap, dengan menciptakan krisis kepercayaan dan reputasi di sekitarmu, kamu akan kembali bergantung pada mereka atau setidaknya jatuh sehingga mereka tidak lagi merasa inferior. Namun, di balik semua motif yang tampak keji ini, seringkali tersembunyi penderitaan dan ketidakdewasaan emosional dari pelaku itu sendiri. Tindakan mereka lebih banyak berbicara tentang kekosongan dan ketidakbahagiaan dalam hidup mereka daripada tentang dirimu. Mereka terjebak dalam siklus energi negatif dan tidak tahu cara keluar darinya, selain dengan menyeret orang lain ke dalamnya. Memahami hal ini bukan berarti kamu harus memaafkan atau mentolerir perilaku mereka, tetapi untuk membebaskan dirimu dari kebingungan dan rasa sakit yang berlarut-larut. Ketika kamu melihat akar permasalahannya ada pada diri mereka, maka serangan itu secara perlahan kehilangan daya personalnya. Kamu menyadari bahwa ini bukan tentang seberapa buruk dirimu dahulu, tetapi tentang seberapa sakitnya mereka sekarang. 4. Dampak dan percakapan di sekitarmu. Ketika sebuah rahasia besar terbongkar, gelombang pertama yang terasa adalah gempar, suara berbisik yang tiba-tiba menjadi riuh, pandangan yang mulai mengikuti, dan ruang sosial yang terasa berbeda. Kamu mungkin merasa seolah-olah hidupmu tiba-tiba menjadi tontonan publik, di mana setiap gerak-gerikmu dikomentari dan setiap masa lalumu dianalisis. Percakapan orang-orang ini tidak selalu berniat jahat. Banyak yang hanya terbawa arus keingintahuan dan sensasi dari sebuah cerita. Namun, efek kumulatifnya dapat terasa seperti kabut tebal yang mengisolasi, menciptakan perasaan terasing di tengah keramaian.
Reputasimu, yang telah kamu bangun dengan susah payah, seakan diuji oleh sebuah narasi tunggal dari masa lalu. Dalam pusaran percakapan ini, fakta seringkali bercampur dengan fiksi. Cerita yang disebarkan bisa jadi sudah dibumbui, diperbesar, atau dipelintir untuk membuatnya lebih dramatis. Setiap orang yang menceritakan kembali mungkin menambahkan interpretasinya sendiri, sehingga pada akhirnya, versi yang beredar jauh berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Kamu mungkin merasa tidak berdaya karena mustahil mengoreksi setiap mulut yang membisikkan. Situasi ini dapat memicu kecemasan sosial, keraguan pada diri sendiri, dan pertanyaan yang terus-menerus, apa yang mereka pikirkan tentangku sekarang? Penting untuk diingat bahwa apa yang dibicarakan orang adalah versi tentangmu, dan seringkali bukan dirimu yang seutuhnya. Namun, di balik hiruk-pikuk ini, justru terletak kesempatan untuk memisahkan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal. Periode ini memaksamu untuk menemukan pondasi harga diri dari dalam, bukan dari pujian atau penerimaan orang lain. Percakapan orang pada akhirnya akan mereda, digantikan oleh topik baru yang lebih menarik. Yang akan bertahan adalah hubungan-hubungan yang tulus, orang-orang yang mengenalmu dengan baik memilih untuk berdiri di sampingmu dan menanyakan kebenaran langsung kepadamu, bukan pada gosip. Dampak terbesar dari semua ini mungkin justru adalah pemurnian, mengikis hubungan yang dangkal dan hanya menyisakan ikatan yang kuat dan autentik. Keheningan yang kamu temukan setelah gempar itu berlalu, akan menjadi ruang di mana kamu dapat membangun dirimu kembali dengan lebih kokoh dan otentik. 5. Jalan keluar dan perlindungan diri. Langkah pertama dan terpenting dalam melindungi diri adalah membangun benteng batin yang kokoh. Saat omongan dan pandangan negatif membanjiri dari luar, kamu harus memiliki ruang internal yang tenang dan tak tergoyahkan. Benteng ini dibangun dari keyakinan penuh atas perjalanan transformasi yang telah kamu lalui. Ingatlah setiap langkah perbaikan, setiap pelajaran yang diambil dari kesalahan masa lalu, dan setiap niat baik yang kini mendasari tindakanmu. Ketika kamu benar-benar mengenali dan menghargai pertumbuhan dirimu sendiri, maka klaim-klaim yang berusaha mendefinisikanmu berdasarkan masa lalu akan kehilangan kekuatannya. Praktikkan meditasi, perenungan, atau aktivitas apapun yang menguatkan hubunganmu dengan diri sendiri. Dalam keheningan batin inilah, kamu akan menemukan kebenaran sejati tentang siapa dirimu, jauh lebih jelas daripada segala suara di luar sana. Perlindungan eksternal sama krusialnya dengan benteng internal. Ini berarti melakukan kurasi secara sadar dan berani terhadap lingkungan pertemanan serta informasi yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Saatnya untuk menjalankan kebijaksanaan tingkat tinggi dalam memilih kepercayaan. Amati tindakan, bukan sekadar kata-kata. Siapa yang tetap berada di sisimu dengan tenang saat badai gosip menerpa? Siapa yang justru terlihat menikmati drama atau menyebarkan cerita tanpa mencari konfirmasi? Jangan ragu untuk memasang batasan yang jelas, bahkan jika itu berarti menjaga jarak dari orang-orang yang pernah dekat. Mengurangi akses orang lain terhadap kehidupan privatmu bukanlah bentuk paranoia, melainkan bentuk penghormatan terhadap ruang suci pertumbuhanmu. Perlindungan ini juga berbentuk selektif dalam merespons. Tidak setiap komentar perlu ditanggapi, dan tidak setiap serangan perlu dilawan. Terkadang, diam yang penuh wibawa adalah senjata paling ampuh. Akhirnya, jalan keluar yang paling jernih adalah dengan mengalihkan seluruh fokusmu dari drama yang terjadi kepada karya dan kenyataan positif yang sedang kamu bangun. Energi dan waktumu adalah sumber daya yang berharga. Jangan biarkan habis terkuras untuk mengawasi atau membela diri dari percakapan orang. Sebaliknya, investasikanlah energi itu untuk tindakan-tindakan nyata yang mencerminkan versi terbaik dirimu saat ini. Ketika kamu sibuk menciptakan kehidupan yang baik, dalam karir, hubungan sehat, pengembangan diri, atau kontribusi pada komunitas, maka realitas yang kamu hidupi akan menjadi narasi yang paling lantang. Perlahan-lahan, narasi inilah yang akan mengoreksi persepsi orang. Kebahagiaan dan kesuksesanmu yang otentik adalah pembuktian terbaik. Biarkan ketenangan dalam hatimu dan kebaikan dalam tindakanmu menjadi penutup yang secara alami melindungi dan akhirnya mengakhiri segala gemar yang tidak mendasar. Akhirnya, ingatlah bahwa badai terhebat pun akan berlalu.
Apa yang terasa seperti akhir dari segalanya hari ini, seringkali hanyalah awal dari babak baru yang lebih kuat dan otentik dalam hidup Anda. Kebenaran sejati tentang siapa diri Anda tidak akan pernah bisa dikubur selamanya oleh gosip atau cerita lama. Justru, melalui ujian ini, Anda belajar membangun fondasi yang lebih kokoh, fondasi yang berdiri di atas penerimaan diri, ketenangan batin, dan keyakinan bahwa setiap langkah perbaikan yang telah Anda ambil adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Percayalah pada proses hidup Anda sendiri. Cahaya dalam diri Anda jauh lebih kuat daripada semua bayangan yang coba dilemparkan oleh orang lain. Jika energi ini menyentuh dan memberikan Anda sudut pandang baru, jangan ragu untuk memberikan tanda dukungan dengan cara like dan berbagi komentar pemikiran Anda di bawah. Komunitas ini tumbuh dari saling berbagi dan mendukung. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan energi dan insight lainnya yang bisa menjadi bekal untuk menjalani hari dengan lebih penuh kesadaran. Terima kasih telah menyediakan waktu dan ruang di hati Anda untuk menyimak hingga akhir. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Tetaplah percaya pada jalan baik yang sedang Anda tuju.